Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Dila akan men-sharing tentang 10 manfaat orang yang baca Al-Quran menurut Rasulullah. Yang pertama adalah mendapatkan pahala hingga 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala kebaikan yang dilakukan setiap manusia hingga 700 kali lipat. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan hadis riwayat Muslim. Semua amalan anak Adam akan dilipat gandakan balasannya, satu kebaikan akan dibalas dengan 10-700 kali lipat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kecuali puasa, sesungguhnya itu untukku dan aku yang langsung membalasnya. Hambaku telah meninggalkan syahwat dan makanannya karena aku. Hadis riwayat Muslim. Membaca satu huruf Al-Quran akan memperoleh 10 kebaikan. Nah, itu manfaat yang kedua. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, ia akan menerima satu permintaan dengan surat itu. Dan satu kebaikan akan berlipat ganda saat tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, tetapi satu huruf dan mim satu huruf. SDM Tirmizi. Yang ketiga adalah mereka yang pandai membaca Quran akan bersama para malaikat. Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang membaca Al-Quran dengan baik akan bersama para utusan malaikat yang mulai melayani. Sementara mereka yang membaca Al-Quran dengan berat akan memiliki 2 kelebihan. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, mereka yang membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat di hari pengadilan. Menurut hadis sejarah Muslim, Nabi Muhammad SAW berkata, itu datang pada hari pengadilan dan para pembacanya yang mempraktikannya di dunia didahului oleh surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran untuk membela para pembaca surat ini. Dalam hadis lain, Rasulullah mengatakan, ini berarti baca Al-Quran karena itu akan datang pada hari pengadilan untuk menengahi para pembacanya. SDM Muslim. Yang kelima, Al-Quran mengangkat derajat orang tua di akhirat. Rasulullah bersabda yang artinya, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang cahayanya lebih indah daripada cahaya matahari di rumah-rumah di dunia ini. Maka, apa pendapatmu tentang orang yang mengamalkannya? Hadis riwayat Abu Daud. Yang ke berapa ya? Yang ketujuh adalah orang yang membaca Al-Quran diibaratkan seperti buah utrujah. Rasulullah bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah, aromanya wangi dan rasanya enak. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma. Tidak ada wanginya, tetapi rasanya manis. Orang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti tumbuhan raihana atau kemangi, aromanya wangi tetapi rasanya pahit. Sedangkan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti tumbuhan hanzalah, tidak ada wanginya dan rasanya pahit. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-10 adalah dengan Al-Quran Allah meninggikan suatu kaum dan dengannya pula Allah merendahkan suatu kaum. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah meninggikan suatu kaum karena Al-Quran ini dan merendahkan juga karenanya. Hadis riwayat Muslim. Yakni, bagi orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan isinya, maka Allah akan meninggikannya. Sebaliknya, bagi orang yang mengetahuinya, namun malah mengingkarinya, maka Allah akan merendahkannya. Cukup deh, sampai sini aja ya.
pertemuan kita kali ini. Semoga ilmu yang dilakasi bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.